Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Passengers. Gimana nih puasanya? Saya doakan semoga puasanya lancar terus ya. Amin. Nah, Sobat Passengers, udah lama kan kita agak ketemu. Akhirnya kita kembali lagi ke Poseta Podcast Senjata. Nah, kira-kira teman-teman Passengers tahu nggak hari ini tema podcast kita ini apa sih? Kita mau bahas tentang apa? Teman-teman tahu nggak? Nah, sekelas informasi ya teman-teman Passengers. Jadi kemarin itu SMK Negeri Jateng di Pati baru saja mendapatkan kejuaraan harapan 3 dari lomba LKBB Abipraya yang kedua. Nah, di depan kami ini ada 2 orang yang turut serta dalam lomba tersebut. Nah, boleh kenalin nggak? Indra memperkenalkan diri, siswi Oktania Madaningrum dari kelas 10 APHP nomor presensi 16. Interupsi, izin memperkenalkan diri, siswa Dava Alfiano dari kelas 10 TPKR 2 nomor presensi 4. Saya mau tanya, kira-kira posisi kalian di lomba LKBB kemarin tuh sebagai apa? Ya, saya sebagai penjuru. Saya sebagai jantan. Wah, Penjuru dan ganteng Iya. yang kita hadirkan di sini. nah teman-teman, adik-adik kita ini kan masih kelas 10. Kalian masih kelas 10 kan? Siap ya Pak. Lomba kemarin itu lomba yang pertama kan? Siap ya. Gimana kesan, pesan, dan perasaan kalian waktu pertama kali ikut lomba? Kesan yang pertama, yang pasti nggak nyangka sih Kak, kan meski dari beberapa siswa yang diseleksi itu di antaranya ada kita yang 16 orang itu. Terus kan juga rintangan-rintangannya kan juga banyak. Apalagi waktu, terus latihannya juga kan cuma 1,5 bulan aja. Singkat banget ya. Untuk lika-likunya saat latihan tadi itu. Ya, untuk latihan ya, awal masuk kita langsung digembleng latihan. Setelah latihan terus menerus supaya pas saat tampil itu tidak mengecewakan kan? Baik dari pihak sekolah maupun kakak-kakak dan teman-teman kan? Kira-kira semasa kalian latihan, ada nggak sih kendala-kendala kayak seumpama temannya nggak mau latihan, adu pendapat kayak gitu, ada nggak? Banyak sih Kak, apalagi kan setiap orang itu mempunyai ciri sifat yang beda-beda. Ada juga teman yang ini berpendapat ini tapi yang satu tuh nggak setuju. Ada juga yang ngajak latihan waktu ini tapi ada juga yang ada urusan pribadi. Jadi saya sebagai jantan harus mengerti sifatnya peleton saya masing-masing karena satu peleton itu satu rasa. Jadi jiwa korsanya itu harus sepakat ya. Jiwa korsa. Jiwa korsa. Jiwa korsa itu apa sih? Jiwa korsa itu kalau sakit semua, kalau bahagia semua. Wah, berarti selalu bersama terus Iya, ya, keren. merasakan satu sama lain. Kita senang, kita bisa Iya. merasakan senang semua. Ketika sakit kita merasakan sakit semua. Oh iya, Mas Yusuf. Waktu itu kan kita lihat kan waktu di guru itu, kan waktu itu lomba itu nggak sengaja ada bagian di mana topi atau atribut dari Damani sebagai penjuru itu terjatuh. Nggak sengaja ada bagian di mana topi atau atribut dari Damani sebagai penjuru itu terjatuh. Gimana perasaan Dek Dava waktu topi Dek Dava itu jatuh? Ya, pada saat topi saya jatuh itu pada saat di bagian variasi ya. Pada saat itu ada gerakan yang perlu loncat dan saat itu topi yang saya pakai itu agak longgar kan. Maka dari itu pas ada gerakan loncat itu jatuh kan. Nah, pada saat itu teman-teman semua pada panik kan. Tidak fokus dan pada memikirkan kedepannya gitu kan. Tapi di saat itu waktu topi kamu jatuh, kamu tetap melaksanakan lomba tersebut sampai dengan akhir ya? Iya. Keren sekali sih. Dan saya tuh juga aplausnya tuh di situ karena apa? Karena walaupun topinya tersebut jatuh dan saya lihat itu
konsentrasi kalian tuh sempat terpecah-pecah, tapi akhirnya bisa menyelesaikan sampai akhir dan hasilnya juga cukup memuaskan. Saya juga sempat lupa orasi Kak, karena apa namanya, waktu saya nunduk pas bagian orasi kan melihat Mas Dewa lagi pakai topi, kok topinya jatuh. Saya langsung mikir, ini orasi saya sampai apa ya. Terus habis itu Mas Dewa kayak udah nggak apa-apa, dari tatapannya tuh kayak ngeliat yakin bisa. Ya akhirnya ya Keren sih, keren. ya akhirnya ya Keren sih, keren. Nah, kalau boleh tahu, kalian itu kemarin dapat nomor urut keberapa? Sangat mengagetkan nggak? Kita baru pertama kali main, tapi langsung dapat nomor urut 1 nggak? Wah, sangat mengejutkan sekali ya, tanpa ada bayangan di nomor urut 1 itu sangat-sangat terdidik buat kalian, apalagi kalian baru pertama kali lomba mengikuti lomba LKBB dan dapat mendapatkan nomor urut 1. Kalau boleh tahu itu dari berapa sekolah? kurang lebih dari 20 sekolah Kak. Kalian kan tampil pertama nih ya. Otomatis kalian selesai tampil, kalian melihat penampilan lawan-lawan kalian yang lain. Gimana perasaan kalian waktu lihat penampilan dari lawan kalian? Sempat minder sih Kak, di pikiran juga sempat pasti nggak bisa, yang lain tuh pada bagus-bagus, persiapannya juga mungkin kan kurang lebih ada 3 bulan 4 bulan, sedangkan kita yang cuma 1,5 bulan itu nggak bisa ada harapan buat ada di posisi kejuaraannya itu. Apalagi melihat lawan-lawan dari mulai PBB, variasi, buka formasi itu pada bagus-bagus banget Kak. Maka dari itu kita semua agak sedikit takut Kak, takut tidak juara itu Kak. Nah, di waktu LKBB kemarin nih, kalian menggunakan tema apa kira-kira? Sumpah Pemuda Kak. Sumpah Pemuda. Kenapa milih tema itu? Yang pertama tidak mengandung kekerasan, yang kedua kita kan yang lomba LKBB kan juga pemuda-pemudi di Indonesia, jadi bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. Nah, kebetulan kan dari adiknya juga kan jadi danton dan tidak paham menjadi penjuru. Coba kalian boleh menyepil salah satu dari orasi yang bertema Sumpah Pemuda. Iya, biar teman-teman di rumah juga tahu kayak gimana sih. Akan kami ceritakan melalui Sumpah Pemuda. Wah, keren. Baru segitu aja suaranya udah keras banget. Keren. Kamu walaupun perempuan suaramu juga lantang banget. Kamu laki-laki juga suaramu nggak lembek-lembek, bagus banget. Keren sih. Nah, saya mau tanya, dari dasar apa yang akhirnya kalian itu bisa berani maju sampai ke lomba? Misalnya kalian kan dilihatnya kurang dalam beberapa hal, kayak waktu latihan, waktu kalian sangat singkat, terus juga pendampingan kalian tidak teratur, juga masalah kostum kalian datangnya juga terakhir kok. mepet. Ya, tapi kenapa kalian kok berani maju? Yang pertama kan kita udah diberi amanah dari pihak sekolah untuk maju ke lomba ini. Terus kan kita juga harus bisa optimis, motivasi juga selalu ada. Pernah juga satu kali itu ingat banget Kak, waktu malam minggu terakhir itu tuh kita latihannya tuh bener-bener elek-elekan. Itu tuh langsung dikumpulin sama kakaknya, dijadiin satu bentuk lingkaran. Di situ juga langsung dikasih wejangan, dikasih motivasi, itu benar-benar bisa nangis semua. Setelah itu latihannya bisa semangat dan nggak elek-elekan lagi. Berarti itu secara nggak langsung peran kakak kelas itu banget berartinya untuk kalian. Siap ya Kak. Kalau gitu saya mau minta sesuatu. Kalian mau nyampein sesuatu nggak buat kakak-kakak yang dulu pernah dampingin kalian sampai akhirnya kalian bisa juara? Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah mendampingi kami, Sudah mau meluangkan waktunya.
dan untuk mendampingi kita latihan dan juga ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila kita juga belum sesuai sama ekspektasinya kakak untuk mendapatkan juara yang lebih baik. Oke, jadi adik-adiknya sangat berterima kasih ya untuk kakaknya. Nah, melewati dari kakaknya, gimana kata-kata yang akan kalian berikan kepada adik kalian buat nantinya adik-adik kalian ini bisa meneruskan perjuangan kalian? Yang pertama, jangan menyerah sih kak, karena kan setiap yang dilakukan kita tuh pasti hasilnya tuh berbuah manis jika kita benar-benar latihan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, patuhi peraturan kayak misalkan yang protonya itu kan harus latihan terus. Yang dantonnya tidak boleh minum es dan makan gorengan itu wajib sih kak. Untuk kata-kata hari ini, Bermimpilah setinggi langit, jika kamu jatuh, kamu ada di antara bintang-bintangnya. Wow. sepertinya ini mengutip dari salah satu Ini tuh merupakan quotes terkenal karena pernah diungkapkan oleh Insinyur Soekarno dulu. Sorry ya. Nah, oke. Sekian dari kami, Sobat Passengers. Mohon maaf apabila selama podcast hari ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan selamat menjalankan puasa. Bye-bye.